Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna sayyidana qudwatana wa habibana Muhammad wa 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa khaliluh wa khiratuhu min khalqihi wa aminuhu ala wahyihi wa sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa sahabatihil ghuril mayamin mattasalat ainun binadhar wa wa'at udhunun bi khabar wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang semoga dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tidak terasa kita sudah berada di hari yang ke-14 Ramadan. Artinya kita berada di hari-hari terakhir paruh pertama. Semoga kita tetap semangat dan tetap meningkat semangatnya untuk melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Dan dalam rangka untuk menjaga semangat, maka di antara upaya kecil kita pada kesempatan yang singkat ini, mungkin hanya sampai jam berapa? 13 ya Pak ya, sampai jam 13 ya. Insya Allah kita akan manfaatkan waktu ini dengan baik, karena ini adalah momennya di bulan yang penuh dengan kebaikan. Bulan Ramadan adalah dikatakan sebagai syahrun mubarak ya. Syahrun mubarak itu adalah bulan yang diberkahi, bulan yang penuh dengan keberkahan. Yang dikatakan berkah yaitu al-khair al-katsir. Kenapa bulan ini dikatakan sebagai bulan yang berkah, syahrun mubarak, sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atakum Ramadan syahrun mubarak. Ya, datang pada kalian bulan Ramadan, yaitu bulan yang diberkahi. Karena bulan ini menjanjikan banyak hal. Pada bulan ini ditutup rapat pintu-pintu neraka. Dibuka lebar pintu-pintu surga. Futihat abwabul jannah. Futihat abwabur rahmah. Futihat abwabus sama. Jadi kalau kita melihat riwayat-riwayat yang ada, jadi yang dibuka itu ada 3, abwabur rahmah, pintu-pintu rahmat. Artinya apa? Para ulama menjelaskan ini pertanda bahwasannya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu banyak yang turun di bulan Ramadan. Futihat abwabus sama, dibuka pintu-pintu langit. Para ulama menjelaskan ini pertanda bahwasannya doa seseorang ya, yang dipanjatkan, kemudian amal saleh yang dikerjakan, itu peluang besar akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dibuka pintu-pintu surga. Ini pertanda bahwasannya ya, di bulan tersebut seorang hamba mendapatkan jaminan untuk masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita termasuk penghuni surga. Dan surga yang paling tinggi Jannatul Firdaus. Ya, karena kata Nabi, idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus fa innahu a'lal jannah wa awsatul jannah fauqaha arsyur rahmah. Karena surga Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Jadi kalau dalam masalah agama, maka kita harus menjadi yang terbaik. Ya, harus bersaing. Fastabiqul khairat. Tapi kalau untuk urusan dunia, maka kita harus saling mengalah, mendahulukan yang namanya di istilah itsar, mendahulukan orang lain. Ya.
Hadirin dan hadirat dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan mengkaji yang dikenal dengan malam yang penuh dengan kemuliaan. Malam yang penuh dengan keistimewaan. Bahasa familiarnya adalah Lailatul Qadar. Ya. Insyaallah ini 1 minggu ke depan kita masuk ya 10 hari terakhir Ramadan. Yang mana memang itu adalah waktu-waktu ya yang akan terjadinya apa? Lailatul Qadar. Rasulullah SAW beliau bersabda mengenai umur kita, umatnya. A'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu antara 60 sampai 70. Ada yang lebih dari itu? Ada. Ya, ya Pak Haji ya. Masya Allah. Bonusnya banyak. Bonusnya banyak. 1000 bulan. Ya. 1000 bulan. Itu Masya Allah. Kita kalau dapat Lailatul Qadar. Ya sebenarnya masalah dapat Lailatul Qadar itu bukan dalam artian kita itu ada yang dapat, ada yang enggak. Bukan gitu. Semua pasti akan mendapati. Mau yang muslim, mau yang kafir itu pasti akan menjumpai yang namanya Lailatul Qadar. Tapi masalahnya kondisi kita sedang apa? Ya, sedang taat atau sedang maksiat, kan itu. Ya. Kemudian Rasulullah menjelaskan bahwasanya yang melewati usia 70 tahun itu sedikit. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Shadaqa Rasulullah. Nah, kemudian di hadis yang lain ketika Rasulullah menjelaskan siapa orang yang terbaik, Nabi mengatakan apa? Nabi bersabda, "Man tala umuruhu wa hasuna amal." Yang panjang umurnya, baik amalnya. Ya. Artinya apa? Umur kita tadi, ya, itu kan singkat. Lebih pendek daripada umur umat sebelumnya. Artinya apa? Dengan terbatasnya usia, maka ini akan mempengaruhi terbatasnya amal soleh, kan gitu. Sehingga di dalam Islam ini ada yang namanya Lailatul Qadar. Ini adalah karunia yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana beribadah di bulan tersebut sama seperti kita beribadah kepada Allah 83 tahun. Ya, atau dalam Al-Qadr disebutkan al-syahr. Ya. Jadi inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an ini di malam Lailatul Qadar, di malam yang penuh dengan kemuliaan. Yang beribadah di dalamnya lailatun apa? Khairul Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Ya 1000 bulan itu ya 83 tahun lebih. Bukan 83 tahun pas, tapi 83 tahun lebih 4 bulan kurang lebih ya. Ya, jadi teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah keutamaan yang harus kita syukuri. Kalau sekarang kita hitung-hitungan, kalau seandainya kita dalam hidup hanya mendapatkan satu Lailatul Qadar, maka seolah-olah kita beribadah kepada Allah 83 tahun. Ya. Kalau 2 kali, maka sudah 100 lebih. Ya, 166 lebih 8 bulan. Kalau 10 kali, tinggal kita kalikan. Seolah-olah kita berarti berusia berapa? 830 tahun. Artinya apa? Dengan begitu, kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar dalam keadaan beribadah kepada Allah, maka kita secara hitung-hitungan bisa menyamai umat terdahulu. Dan ini terbukti. Rasulullah bersabda, "Nahnul akhirun," kita ini umat yang terakhir. Al-awwaluna yaumal qiyamah. Tapi ingat, nanti di hari kiamat kita akan menjadi umat yang pertama. Ya kan? Kenapa? Karena di sana banyak amal-amal yang oleh Allah lipat gandakan dengan hitungan yang minimal paling sedikit 10 kali lipat. Ya kan? Karena Rasulullah bersabda, "Kullu amal ibni Adam yudha'af."
Al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati di'fin. Setiap amal yang kita kerjakan ini, ya, teman-teman sekalian, itu dilipat gandakan dari 10 startnya sampai 700 kali lipat. 10 misal apa? Kalau kita baca Quran, ya kan? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asri amsalihha. La aku alif lam mim harfun walakin alif harfun walam harfun wa mimun harfun. Artinya ketika kita membaca alif lam mim itu sudah 3 huruf. Berarti 30 kebaikan. Nah, ini minimal, ya. Berapa pahala yang kita dapatkan ketika kita membaca Al-Fatihah? Ya. Begitu banyak. Kemudian misal yang 700 kali lipat, ya. Kalau kita infak, misal ya, kan, perumpamaan orang yang berinfak, ya, masaladina fi amwalahu fi sabilillah kama kali habatin anbatat sab'a sanabil. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Wallahu wasi'un alim. Jadi kalau kita berinfak itu Allah akan balas, ya, pahalanya sampai 700 kali lipat. Jangan dibayangkan balasan dunia, Pak. 700 kali lipat kita pengen dunia. Ya, enggak. Tetapi itu apa? Balasan akhirat. Karena kalau kita yang harapkan di dunia, maka kalau kita tidak dapat, kecewa. Tapi kalau kita sudah paham, ternyata 700 kali lipat ini, itu adalah pahala akhirat. Artinya apa? Banyak sekali amal-amal di sana yang akan menjadikan umat Islam ini apa? Terdepan. Al-awwaluna yaumal qiyamah. Bahkan kita akan menjadi umat yang pertama kali masuk surga. Wahnahnu awwalu man yadkhulul jannah. Ya. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini berkaitan dengan malam Lailatul Qadar. Malam yang sangat istimewa. Saking istimewanya, Allah Subhanahu wa taala sampai menurunkan satu surat full itu membicarakan tentang malam ini, yaitu kita kenal surat Al-Qadar. Dan pada malam tersebut, ya, pada malam Lailatul Qadar ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Dan kita perlu ingat, setiap yang berkaitan dengan Al-Qur'an maka dia akan menjadi yang terbaik. Kita sepakat bahwasanya Al-Qur'an kalamullah, ya, adalah asdaqul kalam. Ya kan? Ucapan yang paling mulia, yang paling benar, yang paling baik, ya, diturunkan di malam yang terbaik, malam Lailatul Qadar, oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang itu merupakan penghulunya para malaikat. Ya. Karena Al-Quran ini adalah sesuatu yang terbaik, diturunkan oleh malaikat yang terbaik, diturunkan kepada Nabi yang terbaik, manusia terbaik, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di waktu yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar. Anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sehingga siapapun yang mau mempelajari Al-Quran, mau membaca Al-Quran, mau mentadabburi Al-Quran, maka dia akan menjadi manusia yang terbaik. Hati yang terpaut dengan Al-Quran akan menjadi hati yang terbaik. Bahwasanya hati kita ini, Pak, itu adalah ladang untuk iman. Kita sirami, kita airi dengan apa? Dengan kalamullah. Maka jangan pernah kita jenuh, ya, untuk senantiasa membaca kalamullah. Sekarang menjadi pertanyaannya, apa yang seharusnya kita kerjakan di malam yang penuh dengan kemuliaan ini, sehingga kita bisa menjadi umat yang unggul, sehingga kita bisa menjadi umat yang ketika melewati Ramadan, kita menjadi umat yang diampuni dosanya. Jangan sampai kita menjadi umat yang ketika kita mendapatkan kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan, tapi kita tidak mendapatkan ampunan. Karena mendapatkan doa celaka dari malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Raghiba an furujulin man dakhala alaihi Ramadan, fuman salafa falam yughfar lahu. Celaka orang yang mendapatkan Ramadan selesai tapi tidak
dan diampuni. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita kencangkan sholat kita. Yang pertama-tama adalah hal yang sifatnya wajib. Sholat wajib. Mulai maghrib, isya'nya, ya. Karena yang al-aham fal-aham itu tentu yang wajib, ya. Tidaklah kita beribadah kepada Allah, ya, yang paling utama kecuali dengan sesuatu yang wajib. Setelah itu apa? Dilanjutkan dengan sholat malam yang kita kenal dengan sholatul tarawih. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi." Yang mau sholat malam, sholat tarawih di bulan Ramadan, dasarnya atas dasar iman, bukan atas dasar ikut-ikutan. Kan kita banyak nih orang-orang pada sholat, malu kalau kita tidak sholat tarawih. Maka ini perlu kita bermuhasabah, introspeksi diri. Niat kita adalah imanan. Iman itu apa? Kita yakin bahwasanya ini perintah dari Allah. Ya. Kemudian wahtisaban, kita mengharapkan pahala dari Allah. Maka apa yang akan kita dapatkan? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi diampuni dosa itu nggak mesti kita taubat, Pak. Nggak mesti kita istighfar. Ini diantara kemurahan Allah. Dengan kita mengamalkan amalan, diantaranya tadi sholat tarawih, kita akan digugurkan dosanya. Masing-masing kita paham, kita penuh dengan dosa. Ya. Sehingga usahakan jangan sampai kita tinggal. Memang sifatnya sunnah, tapi itu keutamaannya begitu besar. Ya. Kemudian kita juga kalau bisa, ya, Al-Qur'annya, ya, yang tadi sebagai motivasi kita, karena yang namanya syahrul Ramadan adalah syahrul Quran, ya, bulan diturunkannya Al-Quran. Sehingga di antara motivasi yang besar, hadis yang saya sampaikan tadi, ya, di awal, yang membaca Al-Quran satu hurufnya saja itu mendapatkan pahala berapa? 10. Ya, ini semoga menjadi motivasi utama kita untuk mau membaca Al-Quran. Kemudian kita juga setelah membaca Al-Quran, ya, kemudian zikir-zikir yang lain, yang namanya kita manusia pasti akan menemui titik bosan, ya kan? Sehingga apa? Kita juga coba dibuka tadabbur Al-Quran. Kita pahami maksud dari Al-Quran yang kita baca. Beralih dari satu ibadah ke ibadah yang berikutnya. Maka ini adalah sesuatu yang memang membuat kita apa? Tidak mudah untuk bosan. Ya. Tadabbur Al-Quran. Memang ini diperintahkan. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha, di surat Muhammad. Kemudian di surat Sad juga Allah SWT berfirman apa? In anzalnahu, ya, Qur'anan, kami turunkan Al-Quran ini, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakara ulul albab. Al-Quran ini diturunkan untuk dia apa? Ditadaburi. Keberkahan Al-Quran itu akan ada ketika kita mau mentadaburi. Apa itu mentadaburi? Kita pahami. Kita pahami isinya. Supaya kita tatbik, kita praktekkan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada di antara amalan yang berikutnya yang harus kita prioritaskan, ya. Di malam-malam 10 malam terakhir, yang mana kita betul-betul harus lebih giat, lebih bersemangat, seperti kuda pacu ketika sudah hampir mencapai finish maka akan semakin cepat, bukan semakin loyo. Ya, akan kalah. Sehingga kita harus bersemangat. Fastabiqul khairat. Di antaranya adalah kita dengan banyak membaca, ya, doa, ya, dan doa yang sangat-sangat dianjurkan untuk dibaca, yaitu kita membaca sebagaimana ini dipertanyakan oleh ibunda kita, Ibunda Aisyah, apa yang seharusnya aku baca, ya, apa yang
doa aku panjatkan ketika aku mengetahui, aku yakin itu adalah malam Lailatul Qadar. Maka Nabi mengatakan, quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Perbanyak doa ini. Ini valid. Ya, ya Allah, sesungguhnya engkau ada apa? Maha pemaaf, maha pengampun. Fa'fu anni, ampunilah aku. Supaya dosa-dosa kita diampuni. Sehingga kita keluar dalam keadaan maghfuran. Karena siapapun yang terhalang ya dari mendapatkan malam Lailatul Qadar ini, maka dia akan terhalangi dari mendapatkan semua kebaikan. Ya. Wal'iyadzubillah. Karena Nabi mengatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Man hurima khairaha faqad hurimal khaira kullahu. Yang terhalang dari mendapatkan Lailatul Qadar, maka dia terhalang dari mendapatkan semua kebaikan. Semoga kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghidupkan malam-malam kita di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Semoga ini bisa menjadi penggerak ya, agar kita tetap bersemangat, agar kita tidak loyo ya. Karena kita masih begitu panjang ya. Masih ada setengah bulan. Maka semoga ini bisa menjadi penyemangat ya teman-teman sekalian untuk menyongsong malam yang penuh dengan kemuliaan, yaitu malam Lailatul Qadar. Semoga ini bisa bermanfaat untuk diri pribadi al-fakir, kemudian jemaah sekalian. Dan kepada Allah saya mohon ampun apabila ada hal yang mungkin kurang dalam penyampaian ya. Sebelum saya tutup, apabila ada hal yang ditanyakan ya, maka dipersilahkan. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak suci. Sahih, sahih. Meninggalkan kewajiban. Ya. Bagaimana kita sebagai karyawan yang tidak bisa meninggalkan ya kewajibannya? Tidak bisa cuti. Ya. Memang dalam hadis disebutkan kalau kita mau lebih optimal, lebih fokus, maka di 10 hari terakhir itu ada syariat yang namanya i'tikaf. Ya, yang namanya i'tikaf. Bahkan Nabi itu di tahun beliau ya akan menjelang wafat, itu beliau i'tikaf itu 20 hari ya terakhir. Artinya 10 hari kedua itu beliau sudah i'tikaf. Artinya di malam 11 sudah mulai i'tikaf. Supaya apa? Memang fokus ya. Dengan ibadah kita benar-benar qat'ud dunya, memutus dunia. Tetapi ingat, ini tidak sampai wajib ya. Hukum i'tikaf itu tidak sampai wajib, tetapi adalah sunnah yang ditekankan. Ketika sunnah bertemu dengan yang wajib, maka dahulukan yang wajib. Karena mencari nafkah itu wajib. Menghidupi keluarga, anak istri itu wajib. Tapi kami ingin tetap mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar, Ustaz. Apakah tetap mendapatkan keutamaan, tetap mendapatkan keutamaan? Kita masih bisa kok baca Quran. Kalau kerja kita masih bisa baca Quran, tidak Pak? Masih bisa. Ya. Kita masih bisa, kalau sholat masih bisa. Apa yang menghalangi? Tidak ada. Sebagaimana ya ibu-ibu mungkin ya, yang memang tidak bisa i'tikaf seleluasa yang bapak-bapak ya, itu tetap mendapatkan keutamaan itu Pak. Ya. Di rumah, apalagi ya, antum ketika keluar dalam rangka yang mulia, ya orang yang mencari nafkah itu adalah seperti kal mujahid fi sabilillah, berjihad di jalan Allah.
ya, maka tidak ada yang menghalangi di sini. Bisa kita zikir, masih bisa kita baca doa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, masih bisa kita juga bersedekah, ya kan? Bersedekah, apalagi kita mau dimanapun, kapanpun, dengan gawai yang ada, dengan gadget yang ada di tangan kita, kita bisa sedekah ke orang, kita bisa sedekah ke lembaga, ya kan? Sangat mudah. Dan itu akan Allah ganti dengan ganti yang lebih banyak, lebih berkah, lebih baik. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairul raziqin. Ya. Jadi nggak ada yang bisa menghalangi kita untuk tetap mendapatkan kemuliaan qadar. Ya, tetap bisa. Allah alam yaswa. Ya, ini ada yang lain? Cukup? Baik. Kita akhiri dengan membaca doa. Semoga apa yang kita panjatkan ya Allah perkenankan. Karena doa orang yang sedang berpuasa la turad. Ya. Baik. Qala Allah Ta'ala qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim amiran mukhbiran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha ya rabbana anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma a'tiq raqabana minan nar. Allahumma a'tiq riqabana minan nar wa riqaba abaina wa ummahatina wa azwajina wa dhurriyyatina wa masyayikhina wa man lahu haqqun alaina ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.